Pernah nggak sih kamu duduk santai di sofa nonton TV atau lagi scroll-scroll di platform streaming kayak Netflix, tiba-tiba kepikiran, wah film ini kayaknya seru. Tapi sebentar, cek dulu di Rotten Tomatoes. Atau mungkin kamu lebih tim IMDb? Yah, kalau ratingnya di IMDb bagus, pasti layak tonton. Kamu pikir gitu ya? Kamu salah besar. Lucu banget, kamu baru aja ngebiarin manipulasi algoritma dan ulasan palsu menuntun kamu ke jebakan yang dipasang dengan rapi. Kalau kamu pikir angka-angka di Rotten Tomatoes, IMDb, Google Review, atau bahkan Letterboxd itu hasil dari opini murni jutaan penonton film seperti kamu salah besar. Itu lebih kayak statistik palsu yang diatur dengan sangat rapi dan licik. Kamu cuma bagian dari permainan industri film. Dipermainkan sama tim buzzer bayaran yang tugasnya bikin film tertentu terlihat jauh lebih baik atau jauh lebih buruk dari yang sebenarnya. Yah, selamat, kamu baru aja jadi korban dari manipulasi ulasan massal. Sakit kan? Latar belakang Rotten Tomatoes, IMDb, Google Review, Letterboxd, dulu platform-platform ini dianggap tempat suci bagi para pencinta film sejati, tempat di mana para kritikus profesional dan penonton biasa bisa memberikan ulasan jujur tanpa pengaruh dari pihak luar. Tapi sekarang, oh man, itu semua cuma mimpi indah. Semua tempat itu udah jadi ladang manipulasi. Kayak gimana tuh? Gini deh, bayangin aja kamu masuk ke restoran, lihat review online-nya bagus, kamu pesan makanannya, dan ternyata rasanya kayak kardus. Sama kayak gitu, film yang dapat review tinggi kadang nggak lebih dari sampah, dan yang dapat rating rendah bisa jadi karya masterpiece yang dipendam oleh buzzer bayaran. Rotten Tomatoes punya Tomatometer, di mana kritikus profesional dan penonton biasa bisa ngasih rating. Tapi, yang kamu nggak tahu adalah sistemnya gampang banget dimanipulasi. IMDb, sama aja. Kamu mungkin pikir angka 7,5/10 itu hasil dari ribuan orang yang benar-benar nonton dan peduli. Tapi kenyataannya, ada banyak ulasan palsu yang muncul sebelum filmnya bahkan dirilis. Google Review, lagi-lagi siapa aja bisa nulis review di sana. Jadi ya gampang banget buat disusupi ulasan-ulasan bohong. Dan Letterboxd, si hipster heaven ini, gak jauh beda. Di sana, ulasan palsu tumbuh subur dan buzzer bayaran dengan lihainya membuat diri mereka terlihat pintar dan berkelas. Jadi, apa yang terjadi? Gampangnya begini. Orang-orang yang membayar buzzer tahu betul kalau ulasan film punya pengaruh besar dalam menarik penonton. Dan disitulah permainan licik dimulai. Dengan bantuan buzzer bayaran, ulasan yang kamu lihat di situs-situs tadi bukan lagi suara murni penonton, melainkan taktik pemasaran terselubung. Tumbuhnya industri buzzer bayaran, manipulasi terorganisir. Kalau kamu kira manipulasi ini cuma soal beberapa ulasan palsu yang nyelip di sana-sini, wah, kamu salah besar. Ini udah jadi industri besar. Para buzzer dibayar untuk menyebarkan ulasan palsu secara massal, entah untuk mengangkat film tertentu atau menjatuhkan film yang lain. Kamu bayangin aja, buzzer-buzzer ini kerjanya kayak pabrik, memproduksi ulasan-ulasan bohong yang terlihat begitu meyakinkan. Kamu pikir, wah nih film banyak yang bilang bagus, pasti oke nih. Padahal itu semua cuma dusta licik. Industri buzzer bayaran sekarang udah menjamur. Mereka dipekerjakan oleh studio-studio besar yang ngerti banget gimana memanfaatkan celah dalam sistem ulasan online. Ulasan-ulasan palsu ini isinya bukan cuma sekedar pujian murahan. Oh enggak, mereka diatur dengan strategi yang matang dan terencana. Ada yang disebut dengan review bombing, di mana sebuah film diserang habis-habisan dengan ulasan negatif palsu. Ada juga yang namanya astroturfing, di mana ulasan positif palsu diproduksi secara massal untuk membuat film terlihat lebih bagus dari yang sebenarnya. Bayangin kayak gini.
Kamu mau nonton film? Lihat dulu di Google Review atau Rotten Tomatoes. Kamu ngelihat skornya tinggi, jadi kamu mikir, ini pasti worth it buat ditonton. Kamu pun mulai nonton. Di tengah film kamu sadar, lah, ini kok nggak sesuai ekspektasi ya? Kamu barusan kena jebakan buzzer bro. Ulasan yang bikin kamu tertarik itu kemungkinan besar dibikin oleh orang yang bahkan belum nonton filmnya. Lebih parah lagi, orang-orang ini mungkin bahkan dibayar buat ngebohongin kamu. Rotten Tomatoes dan skema manipulasinya. Rotten Tomatoes adalah salah satu tempat paling favorit buat pelaku astroturfing dan review bombing. Kenapa? Karena di situs ini, semakin banyak ulasan positif yang diterima sebuah film, semakin tinggi persentase tomat segar yang ditampilkannya. Dan kita semua tahu, film yang punya persentase tomat segar tinggi bakal menarik perhatian penonton lebih banyak. Makanya, studio-studio film cepet banget ngeh dan ngerti bahwa mereka bisa memanfaatkan hal ini. Mereka bisa bayar buzzer buat ngebanjirin situs ini dengan ulasan-ulasan positif palsu supaya film yang sebenarnya biasa-biasa aja kelihatan kayak mahakarya. Hasilnya, penonton kayak kamu terperdaya. Tapi tunggu, itu belum selesai. Selain astroturfing, Rotten Tomatoes juga jadi sasaran empuk buat yang namanya review bombing. Pernah dengar soal film Captain Marvel? Yap, film ini jadi salah satu korban terbesar review bombing dalam sejarah Rotten Tomatoes. Sebelum filmnya bahkan rilis, orang-orang yang gak suka dengan gagasan adanya superhero perempuan langsung nyerbu situs ini dengan ulasan-ulasan negatif. Mereka gak peduli sama kualitas filmnya, yang penting ratingnya jatuh. Dan ironisnya, banyak orang kayak kamu yang langsung percaya. Kamu lihat angka jelek di Rotten Tomatoes dan langsung mikir, oh film ini pasti jelek. Padahal, ulasan-ulasan itu bahkan ditulis sama orang yang belum nonton filmnya. Kasus serupa juga terjadi dengan film The Last Jedi. Sebagian penggemar Star Wars yang kecewa dengan jalan cerita dan representasi karakter perempuan langsung menyerbu IMDb dan Rotten Tomatoes, ngejatuhin rating film tersebut dengan ulasan negatif. Ratingnya anjlok dan banyak penonton yang awalnya tertarik nonton jadi mundur gara-gara ulasan palsu ini. Kamu lihat kan betapa liciknya permainan ini. Google Review dan Letterboxd, ladang buzzer yang subur. Kalau kamu kira Rotten Tomatoes dan IMDb aja yang kena, kamu jelas keliru. Google Review dan Letterboxd juga sudah disusupi oleh buzzer bayaran. Kenapa? Karena platform-platform ini terbuka untuk siapa aja. Siapapun bisa nulis ulasan di sana tanpa banyak verifikasi. Dan ini jadi ladang subur buat para buzzer. Studio-studio film ngerti banget bahwa mereka bisa bayar orang untuk nulis ulasan-ulasan palsu di sana. Dan karena Google Review sangat mudah diakses oleh publik, orang-orang yang kayak kamu bakal percaya begitu aja. Kamu nggak tahu mana ulasan yang asli dan mana yang udah dibayar. Letterboxd, yang awalnya dikenal sebagai tempat berkumpulnya para hipster film sejati, sekarang udah nggak jauh beda. Di sini, buzzer bayaran bisa bikin ulasan yang terlihat intelektual dan penuh analisis. Padahal semuanya cuma omong kosong yang mereka dapat dari briefing yang dikirim oleh klien mereka. Mereka ngerti banget gimana bikin diri mereka terlihat berkelas dan punya selera tinggi. Padahal ulasannya sama sekali nggak tulus. Jadi, buat kamu yang selama ini bangga udah nulis ulasan di Letterboxd dan ngerasa jadi bagian dari komunitas film yang spesial dan eksklusif, ya maaf banget kamu juga kena tipu. Komunitas yang kamu pikir pintar dan otentik itu udah dibanjiri sama ulasan palsu, dan kamu lagi-lagi percaya tanpa pikir panjang. Review bombing, serangan terorganisir yang mematikan. Review bombing adalah salah satu trik paling jahat yang digunakan di dunia ulasan film. Caranya simpel, sebuah film diserang habis-habisan dengan ulasan negatif, palsu. Seringkali bahkan sebelum filmnya dirilis.
Kenapa bisa gitu? Karena ada sekelompok orang yang gak suka dengan pesan film tersebut atau karena ada agenda tersembunyi di baliknya. Ambil contoh Captain Marvel lagi. Film ini diserang dengan ulasan negatif sebelum rilis cuma karena sebagian orang gak suka ada superhero perempuan. Mereka bahkan belum nonton filmnya, tapi langsung aja ngasih rating jelek. Dan akibatnya, penonton kayak kamu yang cuma ngelihat rating langsung mundur teratur. Kamu nggak mau buang waktu nonton film yang dianggap jelek oleh banyak orang kan? Padahal sebagian besar dari ulasan itu sama sekali nggak valid. Kamu udah jadi korban propaganda digital tanpa kamu sadari. Nah, sekarang mari kita bicara soal kenapa review bombing begitu efektif. Film adalah produk hiburan massal, dan popularitas film bisa anjlok atau meroket dalam waktu cepat, tergantung ulasan yang ada di platform-platform utama. Kalau satu kelompok cukup kuat dan terorganisir untuk memberikan banyak ulasan negatif dalam waktu singkat, algoritma platform kayak IMDb, Rotten Tomatoes, Google Review, dan bahkan Letterboxd bisa dengan cepat mengubah rekomendasi atau visibilitas film tersebut. Dan yang paling gawat, banyak orang nggak sadar kalau mereka udah dipermainkan oleh sistem ini. Review bombing nggak cuma sekedar bikin rating film jelek, tapi juga secara psikologis memengaruhi ekspektasi kamu sebagai penonton. Misalnya kamu lihat rating rendah di Rotten Tomatoes atau IMDb, kamu otomatis berpikir film itu nggak layak ditonton. Sebaliknya, film dengan rating tinggi bikin kamu punya ekspektasi tinggi, padahal bisa jadi kualitasnya biasa-biasa aja. Kamu dibohongi, tapi kamu nggak sadar. Bahkan mungkin nggak mau sadar. Buzzer bayaran, industri yang makin menggila. Buzzer bayaran yang awalnya cuma fenomena kecil di media sosial, sekarang udah jadi industri yang menggurita di dunia film. Kenapa? Karena mereka ngerti betul satu hal. Ulasan film itu alat yang sangat ampuh untuk menggerakkan opini publik. Bahkan lebih ampuh dari iklan yang terang-terangan, berfungsi untuk mempromosikan. Kenapa repot-repot bikin kampanye iklan miliaran rupiah kalau kamu bisa bayar buzzer dengan harga jauh lebih murah buat ngerusak atau mempromosikan film secara halus lewat ulasan? Kamu mungkin gak pernah nyadar, tapi ulasan-ulasan yang kamu baca di IMDb, Rotten Tomatoes, atau Google Review kadang nggak ditulis oleh penonton biasa kayak kamu. Sebagian besar dari mereka adalah buzzer profesional yang kerjaannya memang buat bikin film kelihatan lebih bagus atau lebih jelek dari yang sebenarnya. Mereka bisa bikin ulasan yang penuh dengan kata-kata canggih, bikin kamu ngerasa kayak lagi baca ulasan dari kritikus kelas atas. Padahal itu semua omong kosong yang mereka tulis sambil ngopi di warung. Dan sekarang, dengan adanya platform kayak Fiverr atau media sosial lain, siapa aja bisa jadi buzzer. Kamu bahkan bisa bayar orang buat nulis ulasan positif atau negatif buat produk kamu, termasuk film. Ini adalah kenyataan industri hiburan sekarang, di mana opini yang kamu baca udah nggak bisa dipercaya lagi. Kamu pikir kamu cerdas dengan ngandelin rating buat nentuin film apa yang mau kamu tonton. Tapi pada kenyataannya, kamu cuma jadi pion dalam permainan besar yang dikuasai oleh para pemasar licik. Jadi, apa solusinya? Setelah semua ini, mungkin kamu mulai mikir, jadi gimana gue harus milih film buat ditonton? Apa gue harus berhenti percaya sama ulasan dan rating sepenuhnya? Ya, mungkin itu bukan ide yang buruk, tapi kenyataannya berhenti percaya sama sekali juga bukan solusi terbaik. Sebaliknya, kamu harus lebih kritis dan sadar kalau ada permainan di balik layar. Pertama, kamu bisa mulai dengan gak langsung percaya pada rating atau ulasan di satu platform aja. Kalau Rotten Tomatoes bilang film itu bagus, coba cek juga di platform lain. Lihat perbandingannya dari berbagai sumber. Lihat ulasan yang lebih mendalam, bukan cuma lihat angka-angka di permukaan. Kedua, jangan terlalu cepat ngejudge film cuma dari rating rendah. Mungkin aja film itu korban review bombing atau target dari buzzer bayaran. Lihat trailernya,
baca sinopsisnya, dan yang paling penting, dengerin rekomendasi dari teman atau orang yang kamu percaya, bukan dari bot atau buzzer anonim di internet. Ketiga, kenali pola. Kalau kamu sering lihat ada film yang baru rilis langsung dapat ribuan ulasan negatif atau positif dalam waktu singkat, kemungkinan besar itu ulasan palsu. Pelajari gimana industri ini bekerja dan sadari bahwa kamu bukan lagi penonton pasif yang bisa begitu aja terpengaruh oleh ulasan palsu. Kamu harus jadi lebih waspada dan cerdas dalam memutuskan apa yang mau kamu tonton. Kesimpulan, di dunia yang penuh dengan ulasan palsu dan buzzer bayaran, kamu nggak bisa lagi naif dan ngebayangin bahwa setiap rating atau ulasan itu tulus dan jujur. Dunia film udah jadi medan pertempuran opini yang diatur oleh para pemasar dan agensi iklan yang licik. Dan kamu sebagai penonton harus lebih pintar dalam menyaring informasi. Rotten Tomatoes, IMDb, Google Review, Letterboxd, semua udah jadi ajang manipulasi. Kamu nggak lagi bisa sepenuhnya percaya pada angka-angka yang ada di sana. Jadi, apa pelajaran dari semua ini? Jangan terlalu cepat percaya pada ulasan online. Sebaliknya, pakai akal sehat kamu, observasi dengan cermat. Dan jangan biarkan diri kamu dimanipulasi oleh permainan besar yang ada di balik layar. Dunia ulasan film udah penuh dengan jebakan. Dan sekarang saatnya buat kamu sadar bahwa semua itu bisa aja cuma dusta yang dijual untuk bikin kamu tertarik nonton. Di akhirnya, cuma kamu yang bisa nentuin film apa yang sebenarnya layak buat kamu tonton. Dan rating di mayoritas platform film itu cuma basa-basi.